Peggy alias Peron, satu dari 3 buron yang masuk ke dalam daftar pencarian orang untuk kasus pembunuhan Vina dan Eki, ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Dia ditangkap setelah 8 tahun menjadi buron bersama dengan Andi dan Dani. Bersama dengan penangkapan Peggy, penyidik Polda Jawa Barat ini meminjam 7 terpidana dari lapas kelas 1 Cirebon, Jawa Barat. Apakah keterangan dari kedua pihak akan dikonfrontir untuk menemukan fakta baru kasus pembunuhan Vina dan Eki? Bersama kami pemirsa telah bergabung ada kuasa hukum keluarga Vina, Alit Anindita Pratama, kemudian ada Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim, dan juga Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Kita langsung ke Mas Alit, melihat perkembangan hari ini, 1 dari 3 DPO atas nama Peggy alias Peron berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Di waktu yang bersamaan, 7 terpidana dipinjamkan ke lapas yang ada di Bandung, Jawa Barat. Seperti apa pengamatan Anda, Mas Alit? Ya, yang pertama kami dari kuasa hukum almarhum Vina dari tim Hotman 911 berterima kasih kepada Polri yang sudah menangkap pelaku DPO alias Peggy alias Peron. Lalu Mas? Ya, gimana? Kami juga ingin tahu, setelah penangkapan Peggy alias Peron ini dari kuasa hukum, apakah menemukan ada titik terang atas pencarian pembunuh Vina ini? Semoga saja Mas ada titik terang ke depannya dan Peggy alias Peron akan mengungkap yang 2 pelaku lagi yang masih buronan DPO. Oke, Mas Alit, Anda sempat tahu nggak siapa sosok dari Peggy alias Peron ini, Mas? Infonya katanya si pelaku kepada almarhum Vina. Oke, mungkin keterangan dari pihak keluarga korban ini mengenalkah sosok Peggy alias Peron ini, Mas? Mengenal. Tapi seperti ini Mas Alit, kami ingin tahu, kita ingin menyamakan antara sudut pandang pihak keluarga dengan ciri-ciri yang sudah dirilis oleh pihak kepolisian. Bahkan fotonya Peggy ini juga sudah tersebar, Mas. Yang pengetahuan kuasa hukum, peran Peggy ini seperti apa sejauh ini dalam kasus pembunuhan Vina 8 tahun silam, Mas Alit? Kurang jelas Mas suaranya. Baik, kami coba ke narasumber yang lainnya terlebih dahulu. Pak Yusuf Warshim, kami ingin tahu pandangan dari Pak Yusuf Warshim melihat perkembangan hari ini Peggy alias Peron, 1 dari 3 DPO yang gerak cepat polisi Pak, langsung ditangkap. Apakah ini akan membuka tabir misteri selama ini kasus pembunuhan Vina? Pak Yusuf Warshim. Baik, terima kasih Mas Andro. Itu penangkapan salah satu tersangka yang buron itu, salah satunya Peggy. Kita patut mengucapkan terima kasih pada kepolisian. Kompolnas sendiri dari kemarin-kemarin kami terus mendorong agar kasusnya sesuai dengan putusan pengadilan yang sudah ingkrah itu bukan kecelakaan tapi pembunuhan. Ini belum tuntas karena masih ada yang belum tertangkap dan menjadi DPO pada saat ini. 1 Peggy sudah ditangkap, tentu mudah-mudahan penangkapan ini memberikan petunjuk kepada arah jalan untuk bisa menangkap 2 lagi. Itu yang paling utama yang kami garis bawahi. Yang kedua, penangkapan ini nanti kan tentu akan diperiksa apakah ada yang dikatakan keterangan baru atau bukti baru untuk memperkuat memang pembunuhan atau yang selama ini masih ditanyakan menjadi catatan terkait dengan dugaan pemerkosaan itu ada atau tidak. Ini tentu sepenuhnya kita serahkan kepada penyidik untuk melakukan penggalian, pemeriksaan, dan bila perlu pengembangan apakah nanti ada novum terkait dengan kasus ini. Namun harapannya ya tentu apa yang sudah diputuskan ini menjadi jelas dengan tertangkapnya semua daftar pencarian orang ini, Mas Andro. Kalau kami posisinya seperti itu. Oke. Baik, kalau gitu saya mau ke IPW Pak Sugeng. Pak Sugeng, ini kan setelah 8 tahun begitu, baru sekarang tertangkap salah satu dari 3 DPO. Anda melihatnya seperti apa? Apakah ada kejanggalan dari kacamata Anda, Pak Sugeng?
kalau pendapat IPW, ketika 8 tahun yang lalu dengan data DPO yang kemudian minim itu sudah diurus ini pertama ya oleh kepolisian. Sudah diurus karena merasa cukup 8 orang sudah dipidana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, baru menjadi perhatian Mabes Polri dengan Polda Jabar saat ini ketika viral. Ya. Nah, sekarang IPW sempat skeptis bahwa ini bisa diungkap DPO. Ternyata di luar dugaan begitu cepat. Jadi perlu diapresiasi. Yang penting, nah ini yang penting nih. Kan ini menjadi sorotan kepada institusi Polri terkait proses ini. Ini jangan jadi sorotan lagi setelah penangkapan itu. Apa? Soal akuntabilitas kerja kepolisian ketika menangkap dan memproses Peggy. Apa maksudnya akuntabilitas? Yaitu bahwa kerja kepolisian dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apa syaratnya? Syaratnya itu profesionalisme dikedepankan, kemudian juga hak-hak tersangka diberikan, ya, keadilan bagi semua pihak diberikan, ya. Oleh karena itu pendekatannya adalah scientific criminal investigation, ya, bukan diulang lagi keluhan seperti Saka Tatal, yaitu bahwa Peggy atau Peron ini kemudian ditekan. Tidak boleh. Untuk akuntabilitas terhadap Peggy, IPW menyarankan agar kepada Peggy diberikan advokat yang independen, ya. Walaupun kalau Peggy ini tidak bisa membayar jasa pengacara, yang ditunjuk oleh polisi kalau nanti bantuan hukumnya pro bono, advokat yang kredibilitasnya bisa punya kredibilitas yang baik, ya, bukan asal-asalan. Tujuannya supaya hak-hak Peggy itu dilindungi. Dia tidak boleh diasingkan, tidak bisa diakses oleh keluarga, oleh pengacaranya. Peggy juga harus dijauhkan dari tekanan-tekanan. Itu catatan dari Pak Sugeng, tapi tadi Bapak mengatakan jangan asal-asalan secara prosedur hukum dalam penangkapan Peggy ini. Tapi wajar tidak Pak jika secara pergerakan aparat ini diungkapkan terlebih dahulu tapi rilisnya ditunda untuk menunggu sampai seluruh bukti lengkap baru kemudian rilis resmi di hadapan publik. Sesaat lagi Pak Sugeng ditanggapi hanya di Kabar Petang pemirsa.